Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jafir Indra Pratama. Saya di Tridamdani. Saya Gendis Rifani. Saya Eka Fita Rahayu. Dari SMKN 1 Karanganyar yang akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu mencari sejarah Desa Pepedan. Dan kita telah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Usman. Ya. Sebelumnya kami ingin bertanya dulu, Pak. Gerumbul yang ada di Desa Pepedan itu ada berapa sih, Pak? Ya, terima kasih untuk siswa-siswa di SMK 1 Karanganyar. Terima kasih untuk kehadirannya. Mudah-mudahan dengan adanya tugas ataupun tugas belajar dari SMK Karanganyar akan mendapatkan suatu wawasan atau mendapatkan suatu pengertian bahwasanya kita memang harus tahu asal-usul atau sejarah di desa, khususnya di Pepedan dan pada umumnya di desa sekecamatan Karangmonsol dan atau sekabupaten Purbalingga. Karena itu sangat penting untuk bagaimana yang namanya penginformasian tentang asal-usul biar kita tahu sejarahnya. Terima kasih Mas Indra dari SMK 1 Karanganyar. Bahwasanya Desa Pepedan itu terdiri dari kita langsung saja yang terbesar yaitu dari ada 5 gerumbul, yaitu yang pertama Gerumbul Pepedan yang terletak yaitu berbatasan langsung dengan sebelah wetan itu Desa Pekiringan. Terus ada Gerumbul Gembrolang. Gembrolang itu sendiri ada di daerah sebelah utara yang berbatasan langsung dengan Desa Karangsari. Terus ada Gerumbul Munggangsari di sebelah selatannya di dusun Gembrolang. Di situ sebelah barat berbatasan juga di dusun Seleleng, desanya Karangsari. Terus kebetulan wilayah yang selanjutnya yaitu wilayah ada lagi yaitu berbatasan langsung dengan Desa Pekiringan yaitu Gerumbul Guguran. Guguran yang memang di pojok utara atau paling ujung di dekat puskesmas. Itu ada Sangkal Putung juga, itu maksudnya seperti itu. Terus di dusun berikutnya yaitu dusun 2 yaitu di dusun Setis. Di sebelah baratnya itu memang berbatasan langsung dengan dusun Kaliputih yang masuk wilayah Desa Karangsari, dan di sebelah selatannya yaitu adalah berbatasan langsung dengan Desa Tetel, yaitu yang dibatasi dengan adanya aliran Sungai Gintung, yaitu kecamatan Pengadegan. Praktis di Desa Pepedan itu sendiri adalah desa yang memang paling pinggiran, mepet ya, mungkin dengan kata mepet itu sendiri menjadi kata Pepedan. Begitu Mas Indra. Oke. Sebelumnya lagi nih Pak, kami mau bertanya lagi nih. Kalau dilihat dari wilayah-wilayah yang mungkin jadi perbatasan, apa benar Desa Pepedan itu dikelilingin oleh kayak aliran kali-kali begitu Pak? Ya, betul sekali Mas Indra, bahwasanya itu ada beberapa aliran yang membelah di Kecamatan Karangmonsol. Yang pertama yaitu sebelah timurnya Desa Pepedan yaitu Sungai Karang. Sungai Karang itu sendiri dengan hulunya di desa, yaitu desa masuknya ke wilayah kalau nggak salah itu ke wilayah Panusupan. Itu di daerah Curug Karang. Itu dari hulunya. Nah, terus kita di sebelah selatannya yaitu Sungai Gintung yang menghubungkan antara Kecamatan
Karangmoncol ke Kecamatan Pengadegan. Dan tentunya itu sekarang sudah dibangun yang namanya Jembatan Merah. Dulu memang akses jalan ekonomi antara Kecamatan Karangmoncol dan Kecamatan Pengadegan yaitu lewatnya di daerah menyeberangi wilayah Sungai Gintung. Begitu Mas Indra. Gini Pak. Umumnya nih Pak, semua desa pasti ada ikon-ikon atau tugu-tugu yang bersejarah mungkin Pak. Apa di PPDN ada, bisa tolong dijelaskan? Siap ya, terima kasih. Tentunya kalau setiap daerah itu pasti ada sejarah. Entah itu sejarah tentang desa ataupun sejarah perjuangan-perjuangan para pahlawan yang memang di situ tertoreh ada beberapa seperti prasasti tugu peringatan. Itu yang pertama cerita rakyat yang memang tertulis di sejarah, buku-buku sejarah, yaitu adanya Monumen Siliwangi. Siliwangi itu terinspirasi dengan adanya cerita, yaitu cerita perjuangan dari resimen Siliwangi atau tentara Siliwangi yang ada di daerah Jawa Barat, yaitu di Bandung. Pada waktu itu sekitaran tahun 46-47-an mungkin kalau nggak salah atau nggak keliru, itu terjadi peperangan. Ketika ada agresi militer ataupun perjanjian yang ada di Yogyakarta, para pejuang yang memang seluruh TNI yang ada di Bandung itu sendiri, yaitu Resimen Siliwangi, itu didaulat untuk menuju ke Yogyakarta, yaitu menemui Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa kita untuk berjuang di sana. Karena waktu itu Yogyakarta yaitu sebagai ibu kota negara Republik Indonesia, karena disitulah karena masa-masa darurat. Namun hanya selang beberapa hari, tepatnya mungkin 1 minggu, pasukan Siliwangi itu sendiri disuruh kembali ke tempatnya, yaitu ke Bandung, ke kesatuannya. Ketika pasukan Siliwangi itu pulang ke Bandung, itu ternyata diketahui oleh mata-mata ataupun telik sandi dari tentara Belanda. Dan disitulah di Sungai Gintung sendiri itu para pejuang itu istirahat, berbersih, mandi ataupun lain sebagainya. Terus karena memang diketahui oleh mata-mata, akhirnya dilaporkan ke tentara Belanda dan terjadilah peperangan di situ. Peperangan di situ ada korban yang sangat luar biasa, pejuang-pejuang Indonesia, yaitu sejumlah 20 tentara Siliwangi dan 1 dari sipil atau masyarakat sipil. Ketika itu para tentara Siliwangi itu sedang istirahat dan tentara sipil itu warga sipil itu memberikan kelapa muda atau dawukan. Di situ sedang minum-minum, ternyata dari sebelah utara dan sebelah selatan itu dikepung dan ditembaki, dibombardir di situ. Dan di situ ada aliran Sungai Kasong dan akhirnya ngumpet di Sungai Kasong. Namun naas disitulah tentara-tentara Indonesia itu sendiri terkepung dan akhirnya dieksekusi di situ, termasuk para PMI, yaitu perempuan. Maka disitulah dengan prakarsa Bapak Kades waktu itu tahun Kades Pak Mulyono waktu itu, beliau seorang tentara juga. Akhirnya dengan memperingati Tugu Perjuangan itu memang dibikin tugu yang memang setengahnya itu tugunya berupa tangan 1 ngepel. Oke. Disitulah terjadi adanya monumen Tugu Siliwangi, dan terjadi peperangannya yaitu di sebelah atau di bawahnya. Di situ ada satu gerumbul yang namanya Gerumbul Bojong Sari, dan di situ ada satu kesalahan bahwa
di Bojongsari itu sendiri, intinya tentara itu disuruh istirahat di Bojongsari, yaitu Bojongsari Owabong, ternyata di Bojongsari situ. Itu memang kesalahan teknis. Tapi memang itu sudah takdirnya Tuhan, maka dulu setiap 17 Agustus itu diadakan yang namanya upacara di kuburan yang di pemakaman, yaitu di daerah Guguran. Setiap 17 Agustus itu ada upacara. Tapi sekarang sudah diambil jasadnya dan dimasukkan kembali ke Taman Makam Pahlawan. Seperti itu, Mas Indra. Nah, itu dia tadi asal-usul terbentuknya Tugu Siliwangi ya, Pak ya. Yang merupakan salah satu ikon benar-benar familiar di Desa Pepedan. Mungkin sekarang kita bisa ke poin utamanya, Bapak Usman, sebagai menceritakan tentang sejarah desa. Mungkin dari sudut pandang mana gitu, Pak? Ya, siap. Luar biasa, kita ada beberapa memang sejarah yang memang di situ diambil oleh beberapa cerita masyarakat, atau bahkan karena desa ini juga nggak tahu ya asal usulnya sampai di mana, tapi saya coba untuk mencari tahu. Dan alhamdulillah yang pertama lewat kita googling dulu ya, googling itu ya. Saya coba beberapa kali untuk googling asal usul Desa Pepedan. Ada yang mengatakan bahwa kita memang desanya terpepet dengan adanya sungai, akhirnya ngomongnya Pepedan, kan gitu. Tetapi di situ ada suatu sejarah yang sangat luar biasa waktu itu. Itu terjadinya pertarungan antara Syekh Atas Angin dengan Syekh Jambu Karang waktu itu, karena memang memperebutkan memperjuangkan agama Islam sampai kepepet terjadi di tempuran sungai antara Sungai Gintong dan Sungai Karang. Itu pertempuran dan kepepet Syekh Jambu Karang. Konon ceritanya seperti itu. Tetapi itu juga tidak tercatat di mana yang namanya sejarah itu sendiri. Maka itu perlu dikaji kembali. Dan sampai sekarang memang masih belum ini. Tetapi kita juga cari informasi ke desa-desa lain bahwasanya mungkin pelaku sejarah yang ada di sekitaran sekitaran Kota Purbalingga ataupun desa sebelahnya. Alhamdulillah kemarin juga saya sering bercerita mencari legenda ataupun mencari cerita asal usul yang ada di desa Pepedan. Konon diceritakan ada satu tokoh masyarakat, seorang kaya raya saudagar dan memang berpengaruh di desa Pepedan. Namun dengan adanya suatu kekayaannya atau jabatannya ataupun seberapa besar kepengaruhannya memang sangat luar biasa, ada istilah yang namanya orang itu butuh spiritual. Dan ternyata beliau itu duduk-duduk waktu itu santai dengan abdinya, bahwa kita itu memang mau apa lagi, saya sudah kaya, semuanya sudah ini ono itu, semuanya tercukupi, tapi yang namanya saya tidak bisa mencari jalan hidup, istilahnya mencari spiritual atau tentang ibadah, saya harus kemana lagi. Dan setelah itu beliau itu menyeberang Kali Gintung ke arah selatan sambil merambat gitu, karena mungkin dulu itu hutan, sampailah di desa Pangadegan di situ. Sebelum itu Pangadegan belum menjadi desa. Nah, disitulah ketemu dengan Syekh Maulana Maghribi. Dan ternyata dengan itu ingin menjadi muridnya, dan dia dengan ketekunannya dan diangkat menjadi muridnya oleh Syekh Maulana Maghribi. Dan beliau itu menetap di daerah Pangadegan
Sampai sekarang petilasannya juga ada di dusun apa ya, kayak kalau nggak salah Kemenggeng, kalau nggak Kemenggeng dusun Pagelaran. Nah, disitulah beliau itu berguru kepada Syekh Maulana Maghribi, terus bikin pemukiman dan beranak pinak di sana. Dan setelah itu karena waktu itu memang merambat ke daerah Pangadegan, dia itu menyebutkan namanya Ki Rambat, itu namanya Ki Rambat. Nah, setelah berjuang di situ mendirikan suatu pemukiman, air beranak pinak, beliau kembali lagi ke asalnya. Namun konon asalnya itu sendiri nggak tahu entah sampai sekarang di mana persisnya. Kembali lagi ke sana, maka di sana tuh diadakan dinamakan desanya itu Desa Pengadegan. Dan di situ ada namanya Adeg Widuri. Ya, Adeg Widuri itu sendiri setelah itu pulanglah ke asalnya, entah itu di Pepetan ataupun di mana, tapi intinya sampai ke Sabranglor kembali. Dan ternyata kita di Kecamatan Karangmoncol, tepatnya di Desa Baleraksa, di situ ada namanya Adeg Widuri. Entah itu Adeg Widuri yang memang asli Pepetan ataupun apa, kita juga walau alam bisawab. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi kembali lagi Ki Rambat itu sendiri ke Pepetan. Ceritanya kita hanya seperti itu, dan karena memang ada cerita rakyat di Desa Pengadegan seperti itu. Nanti mungkin bisa cari literasi yang lain atau mencari referensi yang lain, monggo carilah bukti-bukti autentiknya. Tapi ya begitulah, karena di sini juga ada beberapa mungkin di situ ada pemakaman namanya Banyak Rantai, yaitu mungkin Banyak Rantai itu kan kalau yang namanya banyak itu kan bukan berbentuk banyak rantai, ada rantainya, ada apanya, bukan. Banyak rantai itu adalah panglima perang. Maksudnya banyak itu kayak sepertinya senopati atau adipati. Karena ada banyak sosro, banyak apa kan di situ. Nah, disitulah ceritanya sementara seperti itu. Mungkin sekelumit itu menjadi cerita sejarah, namun sekali lagi kita juga dengan bukti-bukti itu sendiri belum terdapat bukti-bukti otentik cerita rakyat antara Pepetan atau dengan desa-desa yang lainnya. Begitu, Mas. Ya, jadi itu tadi sekelibat cerita yang disampaikan oleh Bapak Kusman. Sebelumnya terima kasih telah meluangkan waktunya Bapak untuk kami wawancarai sebagai narasumber. Dan memang cerita tentang sejarah desa itu tidak semua orang tahu atau jarang orang yang mau tahu gitu Pak. Ya, jadi cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.